Kita selalu berpikir bahwa perkawinan itu indah. Tetapi sesungguhnya perkawinan itu adalah sebuah salib. Dituntut untuk berkorban tiap saat. Betul. Setelah anak-anak menikah pun Anda tetap berkorban. Anda inginnya anak-anak itu masih datang, menyapa, kunjungan ke mama papanya, bawa cucu-cucu, nggak pernah datang. Jengkel, kecewa, sedih. Ya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat sedikit. Next, beberapa penyebab perceraian. Hah? Kok loncat ini sih? Belum dikasih bayaran ya? Mas, itu loncat ke belakang. Nah ini betul. Next, beberapa penyebab perceraian. Bapak Ibu, penyebab pertama dari sebuah perceraian adalah apa? Intervensi orang tua dan mertua. Sampai ada di Bandung ini, mie, kalau di sini kan yang terkenal mie Aloy. Babi melulu. Tadi pagi saya makan. Hao Jesen Cingping. Di Bandung itu ada mie yang dikenal sebagai lidah mertua. Pedes banget gitu ya. Pokoknya menyakitkan. Gitu. Jadi perhatikan, mertua dan menantu seringkali ribut, cekcok. Dan yang terjadi mertua perempuan dengan menantu perempuan. Karena mertua laki dan menantu laki-laki, everything okay. Diem-dieman. Gak ribut. Tapi kalau mertua perempuan akan ngomong. Kenapa sampai ada percekcokan antara mertua dan menantu? Hati-hati, kenapa? Jangan lupa Bapak Ibu, tanyakan para orang tua yang sudah punya anak menikah. Apalagi di sisi ibu. Ibu bahagia nggak kalau anaknya menikah? Bahagia, tetapi ada kesedihan juga. Karena anak pergi dari hidup Anda. Apalagi kalau anak laki-laki itu begitu dekat dengan perempuannya, Anda merasa, aku tidak dicintai lagi oleh anakku. Lihat, dia lebih sayang sama istrinya. Marah. Maka dia merasa terancam. Maka dia akan merasa bahwa kamu anak, mamamu kenapa ditinggalkan. Menuntut. Maka ribut. Sedangkan menantu pun sama. Menantu merasa bahwa saya sudah menikah, ya sudah. Dia pasangan saya, dia hidup dengan saya. Mertua selalu ngerecokin menantu. Masalah mendidik cucunya. Ingat kalau cucunya kan waktu sakit panas. Langsung zaman sekarang kan jangan dikasih selimut. Zaman dulu, pakai selimut yang tebal. Kalau perlu kasur ditutupin ke dia gitu ya. Ya toh. Ingat waktu kita panas zaman kecil. Pasti dikompres toh. Anduk. Kalau perlu pembalut semuanya di sini gitu ya. Asih. Sekarang kalau anak panas cuma pakai apa? Bye-bye fever. Itu tuh. Cuma segaris bye-bye fever gitu ya. Besok saya akan buat bye-bye my wife gitu ya. Cuma sampai bye-bye fever, beres. Lihat. Gitu ya. Jadi cara mendidik dulu dengan sekarang beda. Gitu ya. Mertua selalu ingin campur tangan. Dan ini akan menjadi sebuah intervensi. Jadi kalau anak ini misalnya sejak awal mertua tidak terlalu setuju, pasti ada masalah. Udahlah cerai aja, cerai. Nggak apa-apa. Cerai, kalau tidak bahagia cerai. Tuh lihat,
siapa setannya. Next, saya tidak akan bahas banyak-banyak mertua menantu saya, nanti dilemparin oleh para mertua di sini. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Dua-duanya bekerja. Atau kerjanya berjauhan tempat tinggalnya. Jadi ingat, kerja itu adalah dapat berkat dari Tuhan. Ada yang pernah bertanya, Romo bisa nggak? Bisa nggak ya? Usaha maju, hebat, keluarga juga bisa rukun, sejahtera. Bisa atau tidak? Bapak Ibu, ingat dalam Injil Matius, tidak bisa orang mengabdi dua tuan. Tidak bisa orang mengabdi dua tuan. Kalau kau mengabdi Yahweh, kau tidak bisa mengabdi Mamon. Kalau kau mengabdi Mamon, kau akan melepaskan Yahweh. Tidak ada istilahnya dua-duanya. You must pilih. Harus pilih. Di saat Anda kejar ekonomi, mungkin Anda akan berlimpah. Ya, tetapi Anda akan kehilangan relasi. Loh, sekarang kalau Anda punya keuntungan banyak, apakah perlu dipikirkan atau tidak? Perlu. Bahkan menyedihkan. Anda akhirnya bawa semua hitungan ke rumah Anda. Jadi di rumah Anda itu harusnya waktu untuk bercengkrama dengan anak-anak dan istri, malah ngitung untung. Cuannya mana? Ma, ini teh demi kita, demi kita. Ya betul. Tetapi akhirnya apa? Relasi dengan pasangan dikorbankan. Tidak ada istilahnya. Pengertian. Lama-lama pengorbanan dan dikorbankan. Demi apa? Ya demi apa yang saya cari. Saya harus pilih. Dan saya harus seimbang. Saya harus sadar ekonomi itu untuk melestarikan keluarga. Bukan menghancurkan keluarga. Next. Masalah komunikasi yang ketiga. Apa? Bapak Ibu ingat ya, perempuan itu satu hari minimal 30.000 kata. Sedangkan laki-laki cuma 7.000 kata. Jadi kalau perempuan, ingat, beda dengan laki. Kalau laki punya masalah, apa yang akan dilakukan? Diem. Laki-laki kalau punya masalah, diem. Merenungkan. Kalau perempuan punya masalah, apa yang dilakukan? Seluruh Palembang tahu. Dia cerita, dia ngomong. Maka saya selalu tanya kepada bapak-bapak, Pak, bagaimana keluarga? Baik-baik saja Romo, semua baik. Semua jalan dengan lancar, baik. Oke saja, sama dengan yang lain. Saya tanya ibu, Bu gimana perkawinan? Langsung litani penderitaan. Semua. Karena bagi wanita bicara itu penting, ngomong. Maka kalau pria sudah bersalah, langsung oke. Saya akan ubah, Dia nggak akan ngomong, Mah minta maaf. Nggak akan. Dia hanya akan, oke, saya rubah. Tapi istri butuh, lu ngomong minta maaf. Bagi pria enggak cukup. Saya berubah udah cukup. Enggak, lu ngomong enggak. Lihat saja waktu datang ke sini hujan. Bapak-bapak bagaimana cara menunggunya? Diam dengan sama-sama Bapak. Hujan ya? Iya. Bagus? Jadi dingin? Udah. Itu Bapak-bapak. Ibu-ibu, wah Tuhanku Yesus. Pemilu belum mencapai juga udah dibahas sekarang gitu. Jago semuanya. Pilih nomor 1, 2 atau 3 gitu, ribut semuanya. Dibahas semuanya. Ibu-ibu kalau ngomong tidak pernah kehabisan tema. Maka saya selalu berkata toh, di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena Yesus nggak pernah diberi kesempatan ngomong terus.
Saya ingat saya pernah ikut pertemuan lingkungan. Kalau pertemuan lingkungan kan isinya ibu-ibu toh ya. Lalu rosario gitu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara singgir sedikit, sananya minggir, Santa Maria Bunda Allah, bisa melanjutkan gitu ya. Jadi ada ibu-ibu, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, lalu di luar ada tahu, saya belum beli tahu, sebentar ya beli tahu. Jadi ibu-ibu tuh bisa multitasking gitu, bisa macam-macam pekerjaan bisa dihadapi oleh sendirian gitu ya. Itu wanita. Maka wanita memang butuh komunikasi, bicara. Biarkan Pak, biarkan. Jadi kalau Bapak punya istri banyak omong, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah. Dia masih punya semangat hidup. Dan dia masih belum dipanggil Tuhan. Karena gak mungkin wanita cepat dipanggil Tuhan, gak akan denger. Dia ngomong terus. Maka ada seorang anak pernah dengar YouTube-nya saya bahwa perempuan itu banyak ngomong. Suatu saat ibunya ngomel pagi-pagi. Langsung dia ngomong, terus mah, terus. Kata Romo Eko juga 30.000 kata mah, terus. Lalu adiknya langsung nimalin, terus mah, jangan lupa bernapas mah, terus, jangan lupa bernapas. Baru 1.000 mah, teruskan. Jadi Bapak Ibu itu perbedaan antara laki dan perempuan. Masalah komunikasi, berbicara. Bagi pria bicara itu pendek, singkat, seperlunya. Next, salah pemahaman. Lihat, saya sedih. Sering kali di dalam perkawinan orang high expectation, terlalu tinggi ekspektasinya. Saya kalau menikah dengan dia pasti akan bahagia. Saya menikah dengan dia pasti semuanya berjalan lancar. Banyak yang mengalami perkawinan tidak seperti yang diharapkan. Kecewa, sedih. Kok kayak gini ya? Gak dibayangkan Romo, saya menikah dengan dia itu tidak saya bayangkan seperti ini. Lah kok jadinya seperti ini? Jadi sering dalam perkawinan high expectation, low preparation. Persiapannya kurang. Kita tidak tahu bahwa pasangan saya dari keluarga seperti apa. Tidak otomatis setelah menikah dia akan berubah. Tidak. Kalau sejak kecil dia dididik sebagai orang yang kasar, keras. Dia melihat papa mamanya argue dengan saling memukul fisik. Itu terbawa di dalam perkawinan dia. Tidak akan berubah, nanti juga berubah kok, nanti juga dia akan bertobat. No, gak akan mudah. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mencoba beberapa poin. Saya akan mengalemparkan 3 hal. Bagaimana perkawinan itu bisa menjadi anugerah. Next. Ini saya pernah angkat, Saya pernah angkat waktu saya di San Frades. Artikel 325. Tidak ada keluarga sempurna. Tidak ada keluarga yang jatuh dari surga, terbentuk sempurna. Butuh berkembang tahap demi tahap. Dan saya lihat ini kutipan yang paling saya suka. Love until it hurts. Real love is always painful and hurts. Then it is real and pure. Jadi hidup bersama di dalam cinta seringkali menyakitkan. Justru pada saat Anda sakit mencintai pasangan dan Anda tetap setia, disitulah letaknya kesucian dari sebuah cinta, kesungguhan dari sebuah cinta. Jadi di dalam cinta
Di dalam perkawinan, kalau Anda merasa teraniaya, Anda merasa sedih, Anda kadang-kadang merasa disakiti, jangan panik, jangan aneh. Wajar. Di dalam sebuah cinta, kadang-kadang ada sebuah rasa sakit. Karena apa? Karena pasangan kita beda dengan kita. Tapi tidak selamanya disakiti gitu. Bukan itu maksudnya gitu. Maksudnya kalau satu saat saya sakit, saya kecewa, it's okay. Tidak apa-apa. Kembalilah, bangun kembali sebuah relasi. Bukan berarti berhenti, no. Maka bagaimana caranya? Next, untuk merawat sebuah cinta, kita kembali kepada komitmen. Perkawinan itu adalah sebuah perjanjian antara saya, dia, dan Tuhan. Bukan antara saya dan dia saja, ada Tuhan di sana. Maka yang pertama adalah next, di dalam perkawinan, next. Perkawinan hanya bertahan bersama Allah. Ingat dalam Injil Yohanes, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Dan kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu kering. Maka Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah perkawinan, jangan tinggal di dalam masalah, tinggal dalam Allah. Kalau Anda tinggal di dalam masalah Anda, akhirnya Anda hanya kecewa, marah, jengkel, terluka. Tetapi kalau Anda tinggal di dalam Allah, Allah akan memampukan Anda. Allah akan menguatkan Anda. Tidak kuat betul untuk menerima kembali si pengkhianat. Tidak kuat Romo, saya harus menerima lagi orang yang sudah menyakiti saya. Kemarin saya ditanya oleh seorang ibu janda cantik. Kenapa Anda tertawa? Saya tertarik melihat ibu ini. Syukur ibu ini tidak tertarik pada saya. Coba kalau dua-duanya saling tertarik, kita terikat. Lalu ibu ini cerita pada saya, Romo, saya sudah ditinggal pergi oleh suami saya 8-10 tahun. Suami saya sudah pergi dengan wanita lain. Bahkan sudah punya anak. Lalu ibu ini tanya, Bu, perlu enggak saya menikah lagi Romo? Lalu saya berkata, Bu, tidak perlu. Ibu kalau menikah hanya menambah masalah lagi. Ngapain? Sudah cukup disakiti sekali. Jangan mau disakiti berkali-kali, blow on. Lalu berdasarkan kata-kata saya, ibu ini berkata, baik Romo, terima kasih. Saya tidak mau punya niat menikah lagi. 2 hari kemudian datang lagi pada saya. Romo masih ada pertanyaan. Kemarin lupa mau saya tanyakan. Apa Bu? Romo, saya baru ingat setelah 8-10 tahun suami saya pergi dengan wanita lain. Kelihatannya ada tanda-tanda dia akan kembali pada saya. Apa yang harus saya lakukan Romo? Lalu saya jawab, Ibu harus terima suami ibu. Kok gitu Romo? Ya, karena ibu belum pernah berpisah dan tidak bisa dipisahkan. Tapi dia sudah cerai dengan saya secara sipil. Tidak kita terima dalam gereja Katolik. Tapi dia sudah punya wanita lain. Ampunilah. Dia sudah punya anak dengan yang itu. Ampunilah.
Terus kalau dia kembali lagi kepada saya harus terima. Iya, betul. Tidak ada pilihan lain. Ada. Apa? Terima atau terima. Langsung si ibu itu berkata, saya menyesal nanya dengan Romo. Bapak Ibu ingat, saat Anda meninggalkan Tuhan, pasti Anda akan berkata apa? Tidak mungkin, tidak bisa. Betul atau tidak? Selalu kalau atas dasar pemikiran kita, gak mungkin, gak bisa. Maka jangan pernah meninggalkan Allah. Bapak, next. Maka Yesus apa yang dikatakan? Tinggallah dalam aku. Karena apa? Yesus ingin bertindak dalam diri saya dan melalui saya. Maka Yesus selalu ngomong, kalahkan kejahatan dengan balas dendam. Tidak dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Next. Kedua adalah next. Komunikasi. Jadi kalau Anda berpasangan, Anda mencintai pasangan Anda, berarti Anda harus berkomunikasi. Anda ngomong, Romo saya menyayangi pasangan saya mencintai pasangan saya. Kapan terakhir ngobrol dengan istri Anda? Oh sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama gak pernah ngobrol lagi. Itu berarti bohong. Berarti Anda tidak mencintai. Jadi kalau Anda mencintai, Anda membangun komunikasi, Anda membangun relasi. Next. Tolong jangan pindahkan ke gambar saya, jelek lah, udah ini aja terus. Jelas? Next. Nah, Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan, perkawinan itu bukan falling in love. Perkawinan itu walk in love. Kalau falling in love itu berarti apa? Jatuh cinta. Tapi kalau walk in love itu berarti apa? Kita berjalan. Berjalan bersama dalam cinta. Maka kita bukan sedang jatuh cinta, enggak. Kita berjalan dalam cinta. Karena kita berjalan dalam cinta kasih, maka apa? Saya harus mau memenuhi apa yang istri saya, suami saya butuhkan. Bapak Ibu tahu, Gary Chapman mengatakan ada 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih itu apa saja? Next. 1. Bahasa kasih yang pertama adalah word of affirmation. Mengakui, memuji pasangan Anda. Pak, perempuan itu, beberapa perempuan butuh dipuji. Apalagi kalau dia sudah dandan, ya Allah. Semua ditempelkan gitu ke wajah dia. Nah, besok kan akan ada pesta di Pak Alex dah. Malam-malam nanti lihat saja. Bidadari keluar dari jamban. Semua nempel gitu ya. Ada beberapa ibu-ibu udah pakai lipstik berlumeran ke sana sini kayak vampir gitu ya. Mau apa? Butuh dipuji, butuh disayang, butuh dianggap, Mam cantik banget, wow. Kapan terakhir Bapak mengucapkan cantik pada istri Bapak? Bapak menikah 24 tahun yang lalu. 28 yang lalu. Pasti saya yakin Bapak mengucapkan cantik kepada istri Bapak 30 tahun yang lalu. Tuh, perkawinan 28 tahun, saya yakin 30 tahun yang lalu beliau mengatakan, Mom, you are so beautiful. Karena dulu belum menikah. Butuh. Saudara-saudara, saya belajar dari pastor yang tua di Pratista. Pastor ini usianya 86 tahun, tapi masih disayang umat. Kuncinya apa? Memuji ibu-ibu. Betul. Jadi ibu-ibu kalau datang, pastor ini senang cukyok gitu ya.
seneng babi panggang gitu. Kalau ibu-ibu datang, saya pernah ngeliat apa sih resepnya pastor ini. Betul, kalau ibu-ibu datang, Romo, ibu cantik banget. Wih langsing sekarang ya turun berapa kilo, langsing banget gitu ya. Padahal saya lihat ibu itu masuk pintu biara, 2 pintu harus dibuka gitu kata saya. Ya Tuhanku Yesus. Ini Romo tua berbohong kata saya. Badan sebede gini harus disebut langsing. Lalu setelah ibu itu pergi, memang cukyoknya ditinggalkan. Lalu saya tanya, Romo sudah tua berbohong. Masa ibu itu dikatakan langsing? Romo tahu, itu tadi 2 pintu dibuka untuk masuk ke biara kita gitu ya. Mana langsing? Lalu Romo itu berkata, Eko saya jujur. Kenapa jujur? Saya waktu ngelihat ibu itu saya buka kacamata saya gitu ya. Memang Romo ini tebel banget kacamatanya gitu. Jadi blur ngelihat ibu itu gitu ya. Artinya apa Pak? Pujilah istrimu. Artinya apa? Bohong-bohong dikit kagak apa-apa gitu ya. Butuh. Jadi perhatikan ada bahasa cinta butuh dipuji. Maka taunya bagaimana kalau istri Anda mengatakan, Mas kamu sudah lama gak pernah muji saya. Dia butuh dipuji. Butuh dipuji. Puji. Ada sesuatu, Mam, wow, kopi buatanmu edan. Walaupun cuma kapal api. Next. Bukan next. Bukan next ini. Oi. Balik. Wih harus dibayar duluan dong Bu, pekerjaannya dong. Belum loh. Nah udah, diam di sini. Ya Allah Tuhanku Yesus, saya berkata kepadamu diam di sini. Yang kedua adalah apa? Receiving gift. Bahasa kasih yang kedua adalah menerima hadiah. Beri hadiah. Kadang-kadang istri Anda butuh hadiah. Bapak. Salah sendiri duduk di depan. Kapan tanggal perkawinan dengan ibu? 20 November. Ya bagus 20 November. Masih selalu ingat atau tidak? Masih. Kasih hadiah? Kasih. Apa? Ada cincin 1. Oh, cincin 1 diberikan, tepuk tangan. 28 tahun yang lalu ya. Pas di depan altar. Saya harus tahu kapan ulang tahun pasangan saya. Kalau istri berkata, kamu tuh sudah gak pernah ngasih hadiah. Itu berarti dia butuh. Berikan. Gak penting, gak perlu mahal istri Anda. Enggak, karena dia tahu pendapatan Anda. Karena semua pendapatan suami diketahui oleh istri. Jangan lupa para bapak, uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri. Jangan coba ambil lagi. Apa yang telah kau serahkan, habis sudah. Jadi Anda harus tahu, ulang tahun dia. Beri hadiah. Apa yang menyukakan dia? Dia mau apa? Beri. Saya ingat sekali seorang bapak, begitu lihat istrinya, kan istri-istri kalau udah belanja, kan ngeliatin, bagus banget bajunya, terus aduh mahal. Dia lupa baju itu bagus karena dipasang di mannequin. Mannequin kan jelas bentuknya. Pada saat masuk ke tubuh ibu itu, tubuh ibu itu kan cuma lurus doang toh. Pas dipakai, Romo kok jadi jelek ya? Bu jangan salahin bajunya. Salah apanya Bu? Bentuk tubuh ibu gitu ya. Ibu mau pakai sarung aja udah cukup gitu saya tuh. Jelas. Jadi Bapak Ibu, saya butuh juga hadiah. Itu bahasa kedua. Yang ketiga adalah apa? Quality time. Mungkin Anda butuh bareng-bareng. Pasangan Anda, kamu sudah lama gak pernah meluk saya deh. Wow.
Berarti apa? Pasangan Anda butuh banget waktu bersama-sama. Yang keempat, sentuhan. Kamu udah lama gak pernah menyayangi saya. Itu. Berarti apa? Dia butuh disentuh. Anda harus mengenal apa sih yang dibutuhkan oleh pasangan saya. Atau yang terakhir adalah apa? Melayani. Membuat sesuatu. Karena kalau saya tidak tahu, oh saya melayani padahal dia tidak butuh. Saya tuh butuhnya apa? Dipuji. Jadi saya harus menemukan apa yang dia butuhkan. Dan yang terakhir adalah next. Selain komunikasi, ini yang paling berat. Nomor 3, next. Ya. If we really want to love, we must learn how to forgive. Memaafkan. Itu paling berat. Maka dalam Injil dikatakan, jika dia bersalah padamu, dan 7 hari dia minta maaf padamu, engkau harus memaafkan 7 kali juga. Maka Yesus mengatakan, berapa kali saya harus memaafkan? 70 kali 7 kali. Artinya memaafkan itu adalah saat bagi saya untuk membebaskan. Next, saya ingin memperlihatkan. Bapak Paus pun mengatakan apa? Tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna. Kita sendiri menikah dengan orang yang tidak sempurna. Kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan, kita kecewa satu sama lain. Karena itu tidak ada pernikahan yang sehat tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa apa? Forgiveness, pengampunan. Pengampunan. Maka pengampunan itu apa yang harus saya lakukan? 2 hal yang harus saya lakukan. Next, letting go and letting God. Mengampuni itu berarti apa? Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Udah gak perlu diinget-inget. Diinget-inget juga cuma nyakitin. Bodoh. Bodoh. Karena yang melukai pun sudah lupa. Betul atau tidak? Ya. Dan ada yang dilukai nginget-nginget terus. Bodoh. Bodoh. Yang melukai aja udah happy-happy kok. Itu dia. Tapi susah pastor. So letting God. Letting God. Saya ndak mungkin bisa. Bu, kalau saya disakiti. Sebagai manusia langsung apa yang spontan saya akan lakukan kepada orang yang menyakiti itu. Spontan, balas. Balas, spontannya balas. Mengampuni itu bukan spontanitas manusia. Mengampuni itu adalah karya Tuhan. Melalui kita. Maka orang mengampuni adalah orang yang mampu menghadirkan Tuhan. Tuhan pakai saya, kuatkan saya. Bapak Ibu, paling berat dalam hidup saya adalah untuk memaafkan ayah saya. Setelah 10 tahun saya jadi imam, saya masih punya kepahitan dengan ayah saya. Saya kecewa, saya marah. Bahkan setelah jadi imam pun, saya jarang ngobrol dengan ayah. Kalau ketemu ke rumah, saya ngobrol dengan siapa? Ibu. Karena ibu sangat sayang dengan saya. Ibu tidak pernah menyebut saya anak bodoh. Tidak. Kalau ayah mengatakan kamu bodoh, ibu langsung memeluk sini. Kamu anak ibu. Tapi bu, Eko bodoh, enggak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Sampai Eko berkata, kalau gitu Eko bodoh enggak apa-apa ya bu. Enggak apa-apa, asal jangan selama-lamanya ya nak. Saya begitu sayangnya pada ibu. Waktu saya ke Israel, saya cari liontin yang paling mahal untuk ibu. Ibu-ibu tahu, saya dapat hadiah dari umat $500. Saya cari liontin yang harganya $500. Terbuat dari emas Bunda Maria. Mam, liontin untuk ibu. Pirona larang, mahal. Tiba-tiba bapak saya datang. Aku apa? Saya kasih rosario, Pak.
Berapa harganya kok? $1, Pak. Saya sejak kecil sering dipukul oleh ayah. Saya selalu disalah-salahkan oleh ayah. Saya jarang, tidak pernah merasakan dipeluk oleh ayah. Sampai saya waktu di Filipina, saya berdoa, saya membereskan. Sampai dosen saya tahu, kamu tidak bisa memaafkan ayah kamu. Ya, betul. Karena saya suruh membayangkan ayah meninggal, saya tidak menangis loh. Saya berkata, ya sudah, selamat jalan. Saya tidak sedih. Tapi pada saat membayangkan ibu meninggal, saya menangis. Saya sangat sayang dengan ibu. Sampai akhirnya dosen berkata, kamu harus bisa memaafkan ayah kamu. Saya datang pulang dari Filipina ke Indonesia. Saya mengatakan, saya harus memaafkan ayah. Saya telepon adik-adik saya, yuk kita retret sama-sama. Yuk mas, ibu saya, yuk. Saya telepon ayah. Ayah saya itu aktif di gereja. Padahal suka melukai anaknya. Prodiakon. Lektor. Memang hanya saya yang disakiti. Adik-adik saya tidak. Ibu pun tidak. Lalu saya telepon ayah, ya kita retret. Lalu ayah, saya sedang banyak tugas. Lalu saya berkata, saya Romo, retret. Apa jawab ayah? Baik Romo. Taat beliau. Lalu kami retret. Dan waktu retret, letting go kita, melepaskan. Tiba-tiba adik saya yang ingat, ayah itu sangat keras pada kakak. Kami tidak pernah dipukul ayah. Ayah tuh memukul kakak terus. Saya kaget. Adik saya yang ingat semua luka saya. Saya lebih ingat lagi. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ayah cerita masa kecil beliau. Itu yang tidak pernah aku dengar. Ayah itu anak ketiga dari 5 bersaudara. 2 kakaknya perempuan, 2 adiknya perempuan. Ayah satu-satunya anak laki-laki. Dan ayah satu-satunya yang Katolik. Berpindah waktu SMA. Ayah dididik oleh kakek Islam, Muslim. Dan kakek saya seorang ajengan. Dan ayah berkata, kalau kecil aku lupa sholat subuh, saya langsung dipecut pakai lidi sampai berdarah oleh kakek. Dan saya laki-laki yang harus bertanggung jawab jaga 2 kakak, 2 adik. Kamu harus jaga kakak kamu dan adik kamu. Dan kakek keras pada ayah. Karena kamu laki-laki satu-satunya. Rupanya ayah diperlakukan oleh kakek saya dilukai tanpa sadar melukai siapa? Anak ganteng ini. Mengerti maksud saya? Dan setelah saya mengerti itu, saya langsung, oh my God. Ayah saya dilukai, maka ayah melukai saya. Langsung pada saat itu saya berkata, ayah, boleh saya memeluk ayah? Karena di dalam foto keluarga tidak ada saya dipeluk ayah sejak kecil. Adik-adik saya dipeluk ayah waktu kecil. Saya dipeluk tukang becak. Sampai saya tanya pada ibu, bu ayah saya yang asli yang mana? Lalu akhirnya apa yang terjadi? Saya peluk ayah. Begitu lama sampai ayah berkata, ini pelukan yang terindah Yakob. Terima kasih. Sejak itu aku berdamai dengan ayah. Dan sekarang kalau saya pulang, kami ngobrol. Dan setelah saya berdamai dengan ayah, saya makin mengagumi ayah.
ayah adalah seorang suami yang sangat sayang pada ibu. Ibu sakit 8 tahun dilayani oleh ayah. Bahkan kami anak-anaknya melihat ayah itu pagi-pagi sudah ngangkat ibu ke kamar mandi, dimandikan. Setelah bersih, ibu berjemur. Setelah berjemur, ayah masak untuk ibu. Kami sedih sebagai anak-anak dan berkata, ayah, kita cari perawat. Apa jawab ayah? Tidak perlu. Ini istriku. Kalau ibumu dulu waktu aku muda melayani aku. Sekarang ibumu sakit, jatah aku melayani ibumu. Dan 8 tahun ibu dirawat oleh ayah. Sampai akhirnya 11 tahun yang lalu ibu meninggal. Waktu ibu meninggal di depan kami, anak-anak dan ayah. Saya ingat waktu ibu meninggal, ayah berkata, aku bahagia ibumu tidak sakit lagi. Sekarang saya yang sakit. Saya ditinggalkan oleh orang yang saya sayangi. Wow, lihat hebatnya pengampunan. Jadi mengampuni itu tidak berarti saya luka, tidak. Mengampuni itu supaya apa? Supaya saya bisa bersukacita lagi, bisa bersyukur lagi. Maka Bapak Ibu, malam ini kita akan adorasi. Allah yang memampukan Anda. Jadi dalam adorasi saya akan menghadirkan sakramen Maha Kudus sebagai sosok Allah. Maka next. Ingat, Yesus itu ingin kita terbebas. Terbebas dari apa? Kesakitan. Terbebas dari kemarahan, kekecewaan. Let go, lepaskan. Jangan simpen kecewa, jangan simpen marah. Itu yang membuat hidup Anda tidak pernah sukacita. Itu yang membuat hidup Anda terlalu terbeban. Itu yang membuat Anda tidak diberkati. Karena nggak mungkin berkat Tuhan sampai pada Anda kalau Anda punya kemarahan, punya kekecewaan. Ingat, menyimpan kemarahan, menyimpan kekecewaan adalah dosa. Dan dosa adalah penghalang berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau Allah mau membebaskan kita dari beban, datanglah pada Tuhan.